Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Prasta Wicaksono dengan NIM di 500222011 dengan judul metode penelitian analisis resiko bahaya dengan metode FMEA pada pabrik bioetanol. Kemajuan dan perkembangan zaman merubah cara pandang konsumen dalam memilih sebuah produk yang diinginkan. Kualitas menjadi sangat penting dalam faktor memilih produk di samping faktor harga yang bersaing. Pabrik bioetanol menghadapi berbagai risiko yang berbahaya, dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia, pengoperasian peralatan, serta dampak lingkungan. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang buruk terkait analisis risiko tentang kegagalan yang menyebabkan kecelakaan kerja atau kegagalan produk yang menyebabkan kerugian. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis dapat menentukan risiko yang paling signifikan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadinya pada industri bioetanol. State of the art penelitian, Failure Model and Effect Analysis atau FMEA untuk menganalisis risiko dalam proses produksi bioetanol. Berdasarkan literatur yang ada, FMEA telah diterapkan di berbagai industri seperti manufaktur, farmasi, dan energi untuk mengidentifikasi risiko potensial sebelum terjadi kegagalan. Dalam konteks bioetanol, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses produksi memiliki banyak potensi berbahaya, termasuk kebakaran, ledakan, dan kegagalan peralatan. Penerapan FMEA dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan risiko spesifik pabrik bioetanol untuk memberikan solusi yang praktis dan terarah dalam mengurangi risiko berbahaya dengan mengintegrasi data empiris dari lokasi penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi potensi berbahaya yang ada di pabrik bioetanol berdasarkan analisis risiko. Yang kedua, bagaimana tingkat keparahan dan kemungkinan dari masing-masing risiko berbahaya yang teridentifikasi di pabrik bioetanol. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan prioritas penanganan risiko berbahaya berdasarkan hasil analisis FMEA. Tujuan penelitian. Satu, mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di pabrik bioetanol dalam setiap tahap produksi. Yang kedua, menentukan jenis risiko berbahaya serta menganalisis tingkat keparahan dan kemungkinan deteksi dari tiap risiko menggunakan metode FMEA. Yang ketiga, meningkatkan standar keselamatan dan efisien operasional pabrik bioetanol melalui penerapan hasil analisis risiko. Metode penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi berbahaya yang dapat terjadi di setiap tahap produksi bioetanol. Yang kedua, analisis risiko dengan FMEA. Setiap risiko dinilai pada 3 parameter utama. Yang pertama, severity atau tingkat keparahan dampak risiko yang terjadi. Occurrence, kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga, identification atau kemampuan mendeteksi risiko sebelum terjadi. Setelah dianalisis risiko dengan menggunakan A, kita tentukan yang ketiga penentuan prioritas risiko. Risiko dengan nilai RPN tertinggi akan menjadi prioritas utama untuk mitigasi. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, menyusun langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko berdasarkan hasil analisis FMEA. Proses penelitian yang pertama yaitu pengamatan. Proses pengamatan bisa dengan berkunjung ke salah satu pabrik
yang akan diamati. Dalam hal ini adalah pabrik bioetanol. Yang kedua, mengidentifikasi resiko. Proses kedua dapat melalui hmm, pendekatan melalui wawancara. Bisa wawancara dari uh, pengamat pabrik, bisa jadi mandor pabrik, atau dalam operator yang mengendalikan mesin produksi bioetanol. Yang ketiga, evaluasi resiko. Proses ketiga, membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko yang ditetapkan untuk memutuskan tindakan yang tepat. Jadi, sebelum kita memutuskan tindakan yang tepat, kita perbandingkan dulu analisis resiko yang lebih berbahaya atau yang bisa ada kita cegah. Yang keempat, penanganan dan manajemen resiko. Proses keempat yaitu menentukan penanganan yang tepat untuk resiko yang dapat diminimalisir. Jadi setelah kita evaluasi resiko bersama-sama, kemudian kita tentukan penanganan apa yang tepat untuk resiko yang akan terjadi atau yang sebelum terjadi. Untuk jadwal penelitian sendiri, mungkin di bulan pertama kita bisa melakukan pengamatan. Di bulan kedua, kita menganalisis data yang didapat. Di bulan pertama itu kita melakukan wawancara. Yang kedua, kita merangkumlah hasil analisis data yang kita dapat. Di bulan ketiga, yaitu menentukan penanganan atau evaluasi yang tepat. Bulan ketiga, kita dapat hasil dari data yang kita dapat. Kemudian kita tentukan penanganan apa yang tepat untuk evaluasi pada pabrik bioetanol. Mungkin ini referensi sumber penelitiannya, bisa dibaca sendiri. Di sini banyak artikel-artikelnya. Kemajuan dan perkembangan zaman merubah cara pandang konsumen dalam memilih sebuah produk yang diinginkan. Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih produk di samping faktor harga yang bersaing. Perbaikan dan peningkatan kualitas produk dengan harapan tercapainya tingkat cacat produk mendekati zero defect membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dicari penyebab utama masalah yang terjadi dan sebuah metode perbaikan untuk masalah tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menelusuri permasalahan yang mendominasi dalam proses produksi adalah dengan menggunakan metode FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Metode tersebut adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mencegah kegagalan proses produksi. FMEA adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kegagalan potensial, menentukan tingkatan resiko dari kegagalan dan skala prioritas untuk mengambil tindakan yang diperlukan. FMEA dapat menekan biaya karena kegagalan produk, bahkan lebih dari itu, metode tersebut berfungsi sebagai database pengetahuan tentang rancangan produk dan proses manufaktur yang akan sangat berguna untuk peningkatan berkelanjutan. Keuntungan proses FMEA yang pertama adalah meningkatkan ketahanan yang menyangkut proses untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan proses, di mana resiko kegagalan yang tinggi dapat terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel proses yang perlu untuk dikontrol. Yang keempat, bertindak sebagai platform untuk mendiskusikan sebab-sebab suatu bentuk kegagalan dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kelima, menyediakan suatu kerangka untuk kemajuan yang berkelanjutan pada proses produksi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa FMEA merupakan alat untuk membantu perusahaan dalam menemukan potensi resiko atau kegagalan. Jadi, sudahkah perusahaan Anda menerapkan Failure Mode Effect Analysis? Sudah habis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.